Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok T7231N akan melaksanakan program kerja utama penyadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19 di Indonesia. Outline-nya yang pertama, pengenalan COVID-19 meliputi penjelasan gejala klinis dan cara penularan. Yang kedua, bahaya COVID-19 meliputi penjelasan diagram dan peta persebarannya. Yang ketiga, New Normal Life meliputi pengertian, syarat, alasan, dan New Normal Starter Pack. Yang pertama itu ada pengenalan COVID-19. Jadi apa itu COVID-19? COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. COVID-19 masih termasuk ke dalam jenis virus corona yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dengan gejala mulai dari ringan hingga berat bahkan kematian. Untuk gejala klinisnya biasanya muncul dalam 2 hingga 14 hari setelah paparan. Gejalanya itu termasuk demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Nah, adapun cara penularannya itu yang pertama, percikan yang keluar saat orang sakit bersin atau batuk dan jatuh ke mulut atau hidung orang lain di dekatnya. Kemudian yang kedua, kontak dengan orang yang sakit, misalnya bersentuhan, bersalaman, atau berpelukan. Yang ketiga, menyentuh permukaan benda mati dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Dan yang terakhir, kontaminasi tinja, namun hal ini jarang terjadi. Selanjutnya, bahaya COVID-19. Kenapa COVID-19 bahaya? Yang pertama, penularan virus mudah dan cepat. Kedua, adanya silent spreader, yaitu orang yang tidak bergejala tetapi menularkan. Ketiga, pada kelompok tertentu lebih beresiko. Keempat, menyebabkan beberapa komplikasi penyakit terutama pada saluran pernafasan seperti pneumonia, gagal pernafasan akut, hingga infeksi pada organ lain yang bisa menyebabkan kematian. Karena belum ada obat yang benar-benar efektif mengatasi virus ini. Berikut ini kasus positif di 34 provinsi di Indonesia, yaitu berjumlah 76.981 13 Juli 2020 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Ini merupakan diagram kasus virus COVID-19 yang sudah menyerang 46,1% pada perempuan dan 50,8% pada laki-laki dengan rentang umur seperti pada diagram di sebelah kanan. Kemudian selanjutnya ada peta persebaran virus COVID-19 di Indonesia hingga 14 Juli tahun 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada diagram penyebaran kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia sejak Maret hingga 13 Juli 2020. Kemudian ini ada diagram penyebaran kasus meninggal dan sembuh COVID-19 di Indonesia. Update hingga 13 Juli 2020. Selanjutnya yang ketiga, New Normal Life. Apa itu New Normal? New Normal Life adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya COVID-19. Adapun alasan dilakukannya New Normal yaitu yang pertama, vaksin belum ditemukan, yang kedua, virus tidak akan hilang, tiga, perekonomian yang dianggap sudah begitu mengkhawatirkan, yang keempat, meningkatnya pengangguran. Kemudian syarat pemberlakuan new normal. Suatu daerah dapat menerapkan new normal jika yang pertama, memiliki kemampuan untuk mengendalikan penularan. Yang kedua, komunitas masyarakat sudah benar-benar tereduksi, terlibat, dan diperkuat untuk hidup dalam kondisi normal yang baru. Yang ketiga, resiko kasus impor bisa ditangani. Yang keempat, sekolah, kantor, dan lokasi penting lainnya bisa dan telah menerapkan upaya pencegahan. Yang kelima, meminimalisir resiko wabah, khususnya di fasilitas kesehatan dan panti jompo. Yang keenam, sistem kesehatan mampu mendeteksi, mengetes, mengisolasi, dan melakukan pelacakan kontak terhadap semua kasus positif. Selanjutnya ada New Normal Starter Pack. Nah, ketika sudah memasuki New Normal Starter Pack, hal-hal ini yang harus kita bawa jika kita melakukan aktivitas di luar. Yang pertama adalah masker. Masker memang tidak bisa menangkal virus penuhnya, tapi bisa sebagai proteksi diri. Usahakan rutin menggantinya setiap 4 jam sekali, jadi bawalah masker cadangan di dalam tas.
Yang kedua, hand sanitizer. Gunakan sebelum dan sesudah kita melakukan sesuatu agar tangan tetap bersih dan higienis. Jadi, selalu bawa hand sanitizer saat bepergian ya. Ketiga, tote bag. Kita harus membawa kantong belanja sendiri yang terbuat dari kain. Begitu selesai digunakan, kita dapat mencucinya. Selain itu, kita juga bisa membantu menjaga lingkungan. Keempat, tisu basah maupun kering yang dapat digunakan saat menyentuh permukaan benda di tempat umum dan sebagai pengering setelah mencuci tangan. Selanjutnya, ada baiknya untuk membawa alat makan pribadi, khususnya sendok dan garpu, karena penyebaran virus dari air liur dan alat makan menjadi wadah yang tak bisa terhindarkan. Selain alat makan, siapkan juga tumbler dan sedotan dari rumah. Dengan membawa sendiri, kita bisa makan dan minum lebih aman. Terakhir, alat sholat. Mulai sekarang, mukena, sarung, dan sajadah juga sebaiknya membawa sendiri. Hal ini agar terhindar dari kontak orang lain yang bisa saja carrier virus. Menggunakan perlengkapan ibadah pribadi juga akan membuat ibadah kita menjadi lebih nyaman dan tidak khawatir dengan virus. Menurut Maria Teguh, kesehatan adalah dasar dari semua nikmat Tuhan, yang tanpanya semua nikmat menjadi kurang utuh. Sekian dari kami. Terima Terima kasih. Eits, jangan ditutup dulu. Sebelumnya, kita mau ngingetin buat keep strong, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan stay tune untuk materi lainnya.